Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizal Fahlevi LCMSI selaku dosen pengampu mata kuliah karakter keislaman serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 akan membuat video presentasi mengenai materi kami yaitu khitbah, pernikahan, dan perceraian. Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurjian. Saya akan menjelaskan tentang khitbah. Nama saya Siti Latifah, saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Nama saya Friski Faradisiwabua, saya akan menjelaskan tentang perceraian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang khitbah. Khitbah adalah salah satu prosesi lamaran di mana pihak keluarga laki-laki akan berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan. Di dalam pertemuan itu, pihak keluarga laki-laki akan mengungkapkan tujuan datang ke rumah, yaitu mengajak calon mempelai perempuan untuk membangun rumah tangga atau menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu wa'lamu annallaha ghafurun halim, yang artinya tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, akan tetapi janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka, kecuali sekedar mengungkapkan kata-kata yang patut sindiran. Jangan pula lah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surat Al-Baqarah ayat 235. Nah, selanjutnya ada syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan khitbah. Yang pertama, mengerti dan pernah bertemu atau melihat calon mempelai perempuan. Yang kedua, calon mempelai perempuan sedang tidak di dalam proses khitbah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, pihak perempuan diperbolehkan menerima maupun menolak laki-laki yang melamarnya. Yang keempat, tidak diizinkan melamar perempuan yang sedang berada di dalam masa iddah. Yang kelima,
memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dan selanjutnya ada juga syarat bagi perempuan yang diperbolehkan untuk dihitbahkan. Gitu. Ada beberapa syarat. Yang pertama itu dapat dilakukan kepada para perempuan yang masih lajang atau janda yang sudah selesai masa iddahnya. Yang kedua, perempuan yang tidak sedang dalam masa iddah. Yang ketiga, perempuan bukanlah mahram bagi laki-laki lain. Gitu. Yang keempat, itu perempuan yang tidak atau belum dilamar oleh seseorang laki-laki. Nah, di sini ada juga batasannya. Yang pertama, hitbah tidak berarti hubungan sepasang laki-laki dan perempuan menjadi halal. Keduanya masih harus tetap dalam koridor syariat. Walaupun sudah dihitbah, akan tetapi mereka harus tetap saling menjaga perbuatan dan sikap mereka yang dilarang oleh agama. Selain itu, mereka juga harus saling menjauhkan dengan cara menjaga jarak atau kedua belah pihak. Yang kedua, jangka waktu hitbah dan pernikahan tidak boleh terlalu lama. Kedua belah pihak harus menyelenggarakan pernikahan untuk menjauhkan dari fitnah dan berbagai hal yang terkesan kurang baik. Yang terakhir, ada juga tata cara hitbah, yaitu yang pertama, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca doa dan salawat Nabi. Yang ketiga, mendatangi kediaman calon istri. Yang keempat, menyampaikan tujuan kedatangannya. Yang kelima, menyampaikan jawaban pihak perempuan. Dan yang keenam, menyerahkan hantaran. Dan yang terakhir, penutupan acara hitbah. Baik, setelah sebelumnya dibahas mengenai hitbah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pernikahan. Tentu saja kata ini sudah seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang nikah, atau mungkin sering ditanya juga kapan nikah. Oke, jadi nikah itu secara bahasa artinya penyatuan, atau bisa juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Nah, menurut Imam Syafi'i itu artinya akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau lafaz lainnya yang memiliki makna serupa. Nah, contohnya misalkan ya di Indonesia itu umumnya pakai lafaz yang saya terima nikah dan kawinnya bla 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 gitu. Bisa juga misalkan pakai bahasa Arab. Contohnya itu qabiltu nikahaha wa tazwijaha gitu-gitu kan. Atau mungkin menggunakan bahasa-bahasa lainnya yang memiliki makna sama gitu. Nah, ada juga firman Allah salah satunya di Quran surah An-Nur ayat ke-32. Bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya,
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Nah, kurang lebih maksud dari ayat ini adalah ketika ada seseorang yang memiliki niat untuk menikah, yang memiliki niat untuk menyempurnakan agamanya, untuk mencari ridha Allah, untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Insya Allah, Allah akan memberikan kepada orang itu kecukupan untuk bisa melangsungkan niat baiknya, gitu. Jadi jangan takut ketika ada seseorang yang memiliki niat baik, khususnya di ayat ini tuh untuk menikah, gitu ya. Insya Allah Allah akan memberikan kecukupan orang itu agar bisa melangsungkan niat baiknya, gitu. Nah, hukum nikah itu tergantung daripada kondisi seseorang. Bisa juga hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Tergantung kondisi setiap orang, jadi beda-beda. Nah, dikatakan wajib jika seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, dan ketika orang ini tidak menikah, dia takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, gitu. Jadi orang tersebut dihukumkan wajib. Nah, dikatakan sunnah bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah tapi tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, atau mungkin orang ini bisalah mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus ke perbuatan zina, gitu. Nah, ini umumnya di Indonesia seperti ini, maka dikatakan sunnah hukumnya. Nah, bisa juga dikatakan mubah bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan kuat untuk menikah, tidak khawatir juga terjerumus ke dalam perbuatan zina, tapi tidak ada faktor juga yang menghalangi orang tersebut untuk menikah, gitu. Maka dihukumkan mubah. Nah, dikatakan makruh apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dari segi finansial, gitu ya, fisik, mental, untuk menikah ataupun untuk memenuhi hak-hak pasangannya, dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Nah, orang tersebut dihukumkan makruh. Bisa juga dikatakan haram bagi seseorang atau jika seseorang yang sebelum menikahnya atau niat menikahnya, gitu, untuk melukai pasangannya atau misalkan untuk menzolimi pasangannya, itu dihukumkan haram. Nah, selanjutnya itu syarat sah untuk menikah, gitu ya. Nah, yang pertama itu Islam, kedua mempelainya Islam. Nah, yang kedua itu mengetahui wali nikah bagi perempuannya, gitu. Terus juga adanya 2 orang saksi yang adil. Terus yang keempat, tidak sedang melakukan ibadah haji atau ihram. Terus yang kelima itu adanya ijab dan qabul. Yang keenam itu adanya mahar atau mas kawin. Yang kedelapan itu bukan mahram, atau mungkin bisa kita bilang bukan saudara, gitu ya, baik itu dari saudara persusuan atau emang saudara kandung, gitu ya. Terus juga ada rukun-rukun menikah. Yang pertama itu adanya calon pengantin, jelas kalau menikah harus ada pengantinnya dulu. Nah, yang kedua adanya wali nikah yang akan menikahkan kedua mempelai kita. Terus yang ketiga itu dihadiri 2 orang saksi. Nah, ini orang saksi ini harus yang paham juga tentang pernikahan, gitu. Terus berikutnya itu adanya ijab. Ijab itu yang diucapkan oleh wali nikahnya. Terus juga berikutnya itu adanya qabul. Qabul itu yang diucap sama mempelai pria atau mempelai laki-laki, gitu. Adapun tujuan-tujuan dari menikah, yang pertama mencegah daripada perbuatan zina. Jadi semisal dari kita takut zina, gitu ya, tapi pengen pacaran, gitu ya, versi halal mungkin ya bahasanya, ya udah nikah
menyegerakan menikah gitu, daripada pacaran lama-lama kan belum tentu jodoh juga ya. Jadi lebih baik jangan jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan zina yang Allah tidak suka gitu. Selanjutnya itu melaksanakan perintah dari Allah dan juga sunnah dari Rasul gitu. Selanjutnya yang ketiga, menyempurnakan separuh agama. Jadi menikah ini merupakan hal yang menyempurnakan separuh agama kita gitu. Selanjutnya itu akan tujuannya ya untuk mendapatkan keturunan. Terus tujuan berikutnya itu untuk membangun rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ada pula nikah-nikah yang dilarang dalam Islam. Yang pertama itu nikah syighar. Syighar itu kayak nikah yang menukarkan anak, atau mungkin gini, pernikahan yang menikahkan anak perempuannya kepada misalkan kepada teman laki-lakinya. Nah, teman laki-lakinya punya anak perempuan, dinikahin ke orang tersebut, kayak tukeran gitu. Itu disebutnya nikah syighar dan ini dilarang. Berikutnya itu ada juga nikah mut'ah atau yang disebutnya itu kayak nikah kontrak gitu ya. Jadi ada batasan waktu tertentu di dalam pernikahan itu nggak boleh. Selanjutnya ada nikah muhalil atau tahlil ya disebutnya juga. Itu pernikahan sementara gitu ya. Maksudnya itu ketika ada seorang perempuan muslimah yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, terus si perempuan ini menikah dengan orang lain gitu ya, laki-laki lain, terus diceraikan sama laki-laki lain, terus dia emang tujuannya untuk menikah lagi sama suami pertama gitu ya misalkan, itu tidak diperbolehkan, disebutnya itu nikah tahlil atau muhalil. Terus yang keempat yaitu nikahnya orang yang sedang melakukan ibadah ihram atau haji, itu dilarang. Terus berikutnya juga ada nikah yang menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Kurang lebih segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perceraian. Perceraian menurut Ernst Becky adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Perceraian menurut bahasa berarti perpisahan perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan atau menceraikan. Perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau firqoh. Talak diambil dari kata itlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukum yang mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu bisa jadi nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan, dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih banyak akan timbul. Selanjutnya itu ada mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya. Selanjutnya itu wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudaratkan istrinya. Selanjutnya itu haram talak, itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. Selanjutnya ada jenis-jenis talak. Yang pertama itu talak sunni. Talak yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam biasanya dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum melakukan hubungan suami istri sejak ia suci. Selanjutnya ada talak bid'ah.
Talak yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya ketika istri sedang haid atau nifas, atau talak yang dijatuhkan 3 kali dalam satu waktu. Talak ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya itu ada talak bain, talak yang menyebabkan suami tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Selanjutnya ada talak raj'i, talak yang memberikan kesempatan bagi suami untuk rujuk kepada istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad nikah baru. Biasanya ini terjadi pada talak 1 atau 2. Selanjutnya ada talak sarih, talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tegas dan jelas tanpa perlu niat tertentu. Kata-kata yang digunakan secara langsung menunjukkan maksud untuk bercerai seperti saya menceraikanmu. Selanjutnya ada rukun talak, suami yang mana selain suami tidak boleh mentalak istri, yaitu orang yang berasa di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak. Lafaz yang menunjukkan adanya talak baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syariat harus disertai adanya niat. Selanjutnya ada syarat sah talak. Pelaku talak dilakukan oleh suami yang sudah balik dan berakal, dilakukan tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar. Niat talak, suami harus memiliki niat yang jelas dan tegas untuk menjatuhkan talak. Ucapan talak harus jelas dan tidak ambigu, bisa dilakukan secara lisan atau tulisan. Jika menggunakan kata-kata kiasan, harus ada niat yang jelas dari suami. Istri dalam keadaan suci dari haid dan nifas, tidak sedang dalam masa iddah dari talak sebelumnya. Jumlah talak yang dijatuhkan adalah talak 1 atau 2, talak raj'i, di mana suami masih bisa rujuk selama masa iddah. Jika sudah talak 3, talak bain atau kubro, maka suami tidak bisa rujuk kembali kecuali istri telah menikah dengan lelaki lain dan bercerai secara sah. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.